Halo, jumpa lagi dengan saya Willy The Rooms. Dalam suasana yang hujan, tetap semangat, tetap kita belajar firman Tuhan. Tetap di The Sinners Channel. Alkitab bersumber dari salinan yang ada kesalahan, tapi otentik. Apakah maksud otentik tersebut? Dan bagaimana hal tersebut tidak menjadi batu sandungan keaslian dari Alkitab? Alkitab orang Kristen itu bukan diturunkan dari surga. Allah sudah tulis semua lalu diturunkan. Tidak. Bahkan penulisannya itu bukan didiktekan kepada manusia. Jadi Allah berkata satu kata demi satu kata, lalu manusia menuliskannya. Sekali lagi, tidak. Ada suatu proses sejarah. Tuhan menggunakan sejarah untuk akhirnya mewahyukan keseluruhan Alkitab. Rentang waktunya sendiri sekitar 1500 tahun. Dengan sekitar 40 orang yang berbeda-beda latar belakangnya. Di sana, Tuhan adalah the primary author, yaitu pengarang yang utama. Manusia itu adalah pengarang yang sekunder, yang menuliskan tapi bukan dengan didikte. Dengan seluruh keberadaan dirinya, dia menuliskan. Tapi Roh Allah itu menopang mereka dalam penulisan tersebut. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Terdapat kata diilhamkan. Bahasa Indonesia LAI menggunakan kata diilhamkan. Sebenarnya lebih tepat diinspirasikan. Atau kalau mau lebih tepatnya lagi, sesuai dengan bahasa aslinya adalah dinafaskan oleh Tuhan. Jadi, Alkitab, kata demi kata itu adalah nafas daripada Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, timbullah suatu konsep mengenai doktrin inerransi, yaitu Alkitab tidak bersalah dalam segala sesuatu, baik sejarah dan ilmu pengetahuan. Tetapi, harus ada kata tetapi di dalam naskah aslinya. Bukan apa yang kita miliki sekarang. Yang dimiliki sekarang ini bisa ada salah ketik, salah apa, itu semua mungkin. Salah terjemahan itu juga mungkin. Tetapi tidak bersalah, inerrant dalam naskah aslinya. Di dalam pengakuan iman Westminster, Original Bible, Perjanjian Lama Hebrew atau dalam bahasa Ibrani, lalu PB, Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani, itu yang diinspirasikan langsung oleh Tuhan. Jadi, pengakuan iman Westminster menolak bahwa Septuaginta, yaitu terjemahan bahasa Yunani atas Perjanjian Lama, maupun Alkitab bahasa Latin adalah suatu hal yang diinspirasikan oleh Tuhan. Tetapi penulisan aslinya tersebut, penulisan awalnya itu yang diinspirasikan, baik dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Greka atau Yunani. Sekarang kita bicara mengenai penggandaan dan terjemahan. Nah, ini menjadi suatu hal yang penting. Mengapa? Karena kita tidak ada referensi apa yang asli tersebut. Itu sudah tidak ada yang namanya autografa, yaitu apa yang dituliskan asli daripada tulisan jari tangan daripada para penulis Alkitab. Dan itu sudah tidak ada. Maka penggandaan Alkitab terus-menerus digandakan, dan terjemahan akhirnya
diterjemahkan dalam satu bahasa ke bahasa yang lain. Itu adalah juga suatu hal yang harus kita perhatikan sebagai suatu proses sejarah yang walaupun bukan diinspirasikan. Jadi, waktu Alkitab dikopi itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa pengkopi itu diinspirasikan oleh Tuhan atau penerjemah itu diinspirasikan oleh Tuhan. Tidak. Yang diinspirasikan adalah dalam bahasa aslinya. Penerjemahan tidak. Penulisan aslinya iya. Tetapi bukan berarti bahwa kalau tidak ada inspirasi daripada Tuhan adalah sebuah proses sejarah yang Tuhan tidak menopangnya. Tidak. Jadi, penggandaan dan terjemahan adalah suatu hal yang ditopang oleh Tuhan. Itu ditopang dalam suatu providensi daripada Tuhan itu sendiri. Ada providensi daripada Tuhan. Kalau dalam bahasa daripada Westminster Confession, pengakuan iman Westminster, being kept pure, dipelihara murni, in all ages, di sepanjang zaman. Oleh karena itu, menjadi hal yang otentik, walaupun kita tidak memiliki Alkitab dalam tulisan aslinya tersebut. Tapi yang kita miliki itu tetap dianggap sebagai otentik. Demikianlah Alkitab yang kita pegang sekarang, dipelihara Tuhan kemurniannya. Dengan cara apa Tuhan memelihara semua hal ini? Luar biasa. Coba kita bayangkan. Gutenberg Printing Press itu baru muncul pada abad ke-15, sekitar tahun 1440. Jadi baru mulai pada saat itu penggandaan Alkitab itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu bukan karena orang satu persatu mengcopy, scribe, juru tulis mengcopy, lalu mungkin karena kelelahan, salah copy dan sebagainya. Human error sangat banyak sekali ketika digandakan dengan cara demikian. Tapi mulai tahun 1440, Alkitab bisa digandakan dengan sangat-sangat akurat sekali. Pakai mesin seperti kalau sekarang ini ada fotokopi. Lalu, bagaimana sebelum Gutenberg Printing Press tersebut, lalu Tuhan memelihara transmisi atau penggandaan ini dari satu zaman ke zaman yang lain? Transmisi dan penggandaan itu sangat penting kita perhatikan. Tuhan pakai cara apa? Tuhan memakai gereja. Apa yang dimaksud Tuhan memakai gereja untuk memelihara kemurnian dari Alkitab? Gereja melihat kitab-kitab tertentu yang sangat luar biasa indahnya, dan gereja mengakui kitab tersebut berbeda dengan kitab-kitab lainnya. Coba kita buka, misalnya ada berapa sih Injil? Ternyata Injil itu banyak sekali. Coba kita buka kitab Lukas 1 ayatnya yang ke-1. Lukas 1 ayatnya yang ke-1. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Jadi, kalau kita mengacu kepada ayat di atas, 4 Injil yang kita lihat sekarang dalam Alkitab bukan satu-satunya 4 Injil yang ada pada zaman itu. Mungkin ada puluhan, ada begitu banyak Injil-Injil yang lain. Tapi mengapa cuma 4 Injil ini yang akhirnya masuk dalam Alkitab kita?
Termasuk surat Paulus, mari perhatikan 1 Korintus 5. Itu menceritakan sebelum 1 Korintus itu ada. Surat Korintus yang lainnya, surat Paulus kepada jemaat Korintus. Anggaplah kita bisa panggil misalnya 0 Korintus. Mari kita saksikan 1 Korintus 5 ayat yang ke-9. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Dalam bahasa Indonesianya tidak terlalu jelas. Dalam suratku telah kutuliskan, maksudnya bukan surat yang ini, tetapi surat Paulus yang terdahulu. Itu telah kutuliskan, telah Paulus tuliskan. I wrote pakai past tense dalam bahasa Inggris. Coba bandingkan dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Kalau dalam ayat yang ke-9 tadi dalam bahasa Inggris kita ketemukan kata I wrote something, itu adalah past tense. Sedangkan dalam ayat yang ke-11 dalam bahasa Indonesia memang sangat sulit kita temukan. Namun dalam bahasa Inggris ayat yang ke-11 berbunyi but now I'm writing to you. Tapi sekarang aku menuliskan ini. Nah, ini kita bisa langsung membedakan bahwa itu adalah surat yang terdahulu. Dan surat yang terdahulu itu tidak pernah masuk dalam Alkitab. Atau perhatikan dalam Kolose 4 ayat yang ke-16. Ini Paulus katakan kepada jemaat di Kolose. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Jadi Paulus menulis surat kepada jemaat di Laodikia, tetapi tidak ada suratnya. Lalu mengapa cuma ada 27 kitab di Perjanjian Baru? Nah, Tuhan pakai gereja untuk memperhatikan ada firman-firman, ada kitab-kitab tertentu yang harus mereka perhatikan lebih daripada kitab-kitab lainnya. Dari sana gereja ada cinta atas surat-surat tersebut dan mulai menggandakan. Dengan rajinnya gereja menggandakan. Perjanjian Baru adalah manuskrip ancient, manuskrip kuno yang paling banyak digandakan. Kalau kita mempertanyakan penggandaan Perjanjian Baru, atau kita mempertanyakan otentisitas, karena kita sudah tidak ada tulisan naskah aslinya, cuman ada kopi-kopinya. Lalu kita mempertanyakan, apakah bisa dikatakan ini semua otentik? Sama tidak dengan naskah aslinya? Kita harus mempertanyakan semua pengetahuan kita mengenai the ancient world, dunia kuno. Mengapa? Karena itu semua juga dituliskan dan tidak ada penggandaan yang lebih banyak daripada Alkitab. Yang lebih cermat daripada Alkitab, bahkan penggandaannya transmisi daripada Alkitab Perjanjian Baru. Itu set the standard untuk pengetahuan kita mengenai dunia masa kuno. Alkitab jauh lebih banyak. Kita bisa membandingkan teks-teks itu melakukan textual criticism. Jauh lebih banyak dalam Perjanjian Baru. Misalnya ada lebih dari 5.800 manuskrip Perjanjian Baru. Baik itu yang komplit maupun yang fragmen. Itu dituliskan dalam bahasa Yunani. Lalu ada lebih dari 10.000 manuskrip lengkap
maupun fragmen dalam bahasa Latin atas Perjanjian Baru terjemahan. Lalu ada lebih dari 9.300 manuskrip daripada Perjanjian Baru, lengkap atau fragmen. Itu yang dituliskan dalam bahasa-bahasa seperti Syriak, Gotik, Armeniak, dan juga Etiopik, lalu Slavik, dan lain sebagainya. Luar biasa banyaknya. Salah satu yang paling tua dikenal sebagai manuskrip P52. P52 itu adalah satu fragmen yang kecil saja, sangat kecil, tetapi mengandung satu ayat daripada Yohanes 18 ayat yang ke-37 sampai ke-38. Fragmen tersebut yang sangat kecil tersebut itu kopi tahun 125 Masehi. Sedangkan Yohanes menuliskan pasal 18 ayat ke-37 sampai ke-38 tersebut kira-kira tahun 70 sampai 90. Jadi, maksudnya apa? Maksudnya adalah antara yang dituliskan asli oleh tangan Yohanes sampai kopinya itu tidak sampai dari 50 tahun. Sedangkan dokumen-dokumen ancient lainnya, dokumen kuno lainnya dari yang asli, misalnya tulisan daripada Aristotle atau Plato sampai kopi yang ada, itu sampai paling tidak bisa berjarak 1000 tahun lebih. Luar biasa kalau kita bicara mengenai Perjanjian Lama. Ini juga sangat menarik sekali. Perjanjian Lama itu ada Kodeks Aleppo, ada kodeks daripada Leningrad. Itu semua adalah kopi dari Perjanjian Lama yang paling tua dalam bahasa Ibrani. Kodeks Aleppo itu sekitar tahun 920 Masehi. Kodeks daripada Leningrad itu sekitar 1008 Masehi. Itu penulisannya kuno, sangat kuno sekali. Lalu ada lagi yang lebih kuno, tapi dalam bahasa Yunani, Septuaginta. Septuaginta itu misalkan Kodeks Vatikanus atau kodeks daripada Sinaiticus. Itu kira-kira ditulis pada abad keempat. Sekali lagi, Septuaginta adalah terjemahan Greka Yunani atas Perjanjian Lama yang aslinya dalam bahasa Ibrani. Tapi tahun 1947 terjadi sebuah penemuan yang sangat menarik sekali. 1947 di Qumran ditemukan Dead Sea Scroll. Dead Sea Scroll itu dituliskan sekitar pada tahun 150 sampai 75 sebelum Masehi. Mengapa ini jadi penting? Karena sekitar lebih dari 20% daripada Dead Sea Scroll tersebut adalah kitab Perjanjian Lama. Ini menjadi suatu hal yang menarik. Mengapa? Ditulis dalam bahasa Ibrani, langsung pada saat itu kita bisa membandingkan Dead Sea Scroll dengan kodeks yang paling lama, yaitu Aleppo. Itu kira-kira abad ke-10, tapi Dead Sea Scroll dibuat kira-kira 1 abad sebelum Masehi. Langsung kita bisa membandingkan kira-kira transmisi selama 1000 tahun ini ada kesalahan berapa banyak sih? Dan setelah kita membandingkan antara Aleppo Codex dengan Dead Sea Scroll, pakar mengatakan bahwa ada suatu unusual yang tidak seharusnya tidak lazim. Akurasi yang sangat-sangat unusual itu yang membuktikan bahwa transmisi selama 1000 tahun itu transmisi yang sangat-sangat akurat. Ketika mereka membandingkan sekali lagi apa yang mereka miliki pada abad ke-10, Aleppo
Leningrad Codex dengan Dead Sea Scroll tersebut, bahkan mereka bisa katakan, menyimpulkan bahwa teks perjanjian lama yang kita miliki sekarang itu sangat-sangat reliable copies. Salinan yang sangat-sangat reliable daripada di original. Mengapa? 1000 tahun hampir tidak ada banyak perbedaan antara Dead Sea Scrolls dengan Aleppo atau Leningrad Codex. Jadi bersyukurlah untuk pemeliharaan Tuhan atas penggandaan, terjemahan, dan transmisi Alkitab dari zaman ke zaman. Inilah mengapa Alkitab menjadi suatu hal yang otentik, walaupun kita sudah tidak memiliki yang aslinya, autografa tersebut.